Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam bahagia. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Buangdoyo serta Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir dalam acara pembahasan dan pemahaman budaya positif. Yang pertama-tama, sebelum kita lanjut acara, marilah kita semua berdoa dulu sebelum acara dimulai. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam hal ini kita selalu senantiasa diberikan kesehatan untuk melakukan segala sesuatu, tentunya kita sebagai pendidik. Yang kedua, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Buangdoyo serta Bapak Ibu Dewan Guru dan warga sekolah, karena di dalam hal ini saya yaitu dalam mengikuti kegiatan pelatihan atau calon guru penggerak ini sangat didukung baik dari moral dan sarana serta prasarana segalanya didukung. Dalam kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari Bapak Ibu, peran Bapak Ibu Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Nah, untuk selanjutnya mungkin kami atau saya mewakili dari teman-teman semua, perlu kiranya Bapak memberikan sambutan dan jangan mungkin sedikit terhadap apa yang sudah kami lakukan dan selanjutnya seperti apa, serta untuk membuka acara pembahasan dan pemahaman budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 untuk SMP Negeri Buangdoyo. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Bu Rita. Ini namanya mengalihkan individu, Pak. Aksi nyata. Aksi nyata pembahasan dan pemahaman budaya positif. Yang terakhir ya. Jadi saya bersyukur bisa menemani Bapak Ibu dari awal sampai akhir semua. Jadi tidak ada pilih kasih ya. Karena sudah didorong ya. Pasti dari itu harus patuh. Kawan itu kan selalu ditampilkan kemudian sendirian. Tetapi sesuatu yang mengatakan Bapak Ibu khususnya CDP bisa menyelesaikan aksi nyata ini. Mudah-mudahan aksi nyata ini betul-betul bisa dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diri warga CDP lalu bisa mengimbas kepada warga-warga lain yang salah status mungkin bukan CDP tapi semuanya sama. Di awal saya sebenarnya ingin banyak menemani Bu Rita karena kesehariannya Bu Rita ini tergolong dulu yang kurang pede sebenarnya ya. Kurang pede, saya buka aja kurang pede, tapi setelah berjalan beberapa hari jadi PD-nya itu mulai tumbuh ya. Nah, sehingga mau tidak mau harus dibiasakan ya. Bu sudah ini bisa kok dulu Pak, dari kemarin dulu di belakang ya. Ya, ya, sekali-sekali kameranya di depan ya. Yang kemarin berjalan terus kamera dua, yang lain pakai ya, siapa tahu ada mestinya yang tampil itu nah sanggup kita jalan.
Dan ini tidaklah hal yang asing lagi karena pesertanya juga sudah pernah ya. Bu Putri sudah pernah, Bu Ida sudah pernah, sudah 4 kali ya. Saja sudah, Bibi sudah, Caca sudah. Kalau Putri sudah lewat masanya ya. Itu. Nah, kemudian saya berikan selamat juga Bu Rita kayak sudah ikut di DPG ya, mudah-mudahan bisa diarahkan dan tidak ada kendala karena kan kemarin DPG tidak boleh yang ikut DPG. Sekarang katanya sudah terintegrasi belajar mobil mandiri ya. Katanya gini Pak, kalau dulu panggilan CGP-nya boleh, sudah berikan jalan. Oh, ya karena tidak terlarang sudah semua. Ya mudah-mudahan dapat diatasi. Hal ini saya hanya berpesan semua kepada Bapak Ibu dengan langsung pendidikan di garda terdepan ya, agar kebiasaan-kebiasaan ini menjadi kebiasaan namanya sudah menjadi budaya, berarti tidak pernah diabaikan ya, karena budaya itu bagian terakhir dari sebuah kegiatan, dari terpaksakan, dari dipaksa dulu terpaksa, lalu menjadi biasa, lalu menjadi budaya. Ini bagian terakhir. Kalau sudah sampai ke budaya, berarti tidak lagi ada celah-celah atau intimidasi, provokasi dari orang lain. Jadi saya mengingatkan, coba sampahnya di sana sih nggak dulu, ya di sana. Coba siswa kelas itu kosong ruangan kelasnya, supaya dapat ada. Karena sudah kita sampaikan budaya positif. Nah, termasuk juga Bapak Ibu dalam sekalian yang sering kita amati adalah berkaitan dengan budaya kerja di sekolah. Budaya kerja Bapak Ibu sebagai guru, budaya Bapak Ibu di dalam kelas. Itu aja fungsinya. Budaya untuk mendisiplinkan diri dalam bekerja itu apa? Mungkin budaya tata waktu, budaya malu, budaya berisik lah daripada terutama kepada manajemen, budaya di pembelajaran itu adalah budaya mendampingi siswa, memberikan penghargaan kepada siswa belajar atas apresiasi pada siswa. Jadi ini yang kita harapkan bersama, mudah-mudahan dari ibu, dari bapak yang hari ini sudah bergerak, yang sudah hari ini dari kemarin sudah diberikan pemahaman tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu bisa memberikan dampak seluas-luasnya dari pemahaman. Karena tadi juga sudah ada informasi, ada siswa sudah berkali-kali dikasih tahu rambutnya panjang, tetap aja tak bisa dikasih tahu. Terus kesepakatan kelas mana dilanggar? Jawabannya kalau dilanggar berarti keyakinan kelasnya belum terbentuk, artinya mereka belum meyakini adalah keyakinan kelas, sehingga apa yang sudah dibuat dalam kelas dari kesepakatan bersama belum mereka yakini menjalankan ya. Nah, itu maksudnya agar Bapak Ibu membuat sebuah pemahaman tentang budaya positif agar Bapak Ibu gampang dalam melaksanakan dalam edukasi. Maka itu budaya positif ini ditulis atau kesepakatan kelas yang dapat dibuat yang mudah bisa dijangkau tetapi menyelesaikan masalah. Kalau saya menurut itu akan kita susah. Ini terlambat denda 25.000 gitu. Itu bukan budaya positif ya? Bukan ya. Tapi kalau sudah disepakatan, akhirnya ya kan. Lalu kalau dilanggar, yang susah kita. Punya maya tuh Pak kayaknya. Nah, depan dibawakan yang durian, akhirnya semua tidak berjalan dengan baik. Nah itu kiranya hari ini ya, karena jam 9 ruangan ini dipakai, kita akan ada tes kesehatan anak kelas itu. Jadi mohon dimanfaatkan waktunya sampai jam 9 karena kita sudah mulai dari jam 9 ya. Jadi terima kasih kepada yang sudah selalu bersamai, teman-teman yang selalu mendukung. Jadi budaya musuh ini jadi jalan yang baik. Tidak ada lagi budaya-budaya
kotak-kotakan diri dalam sebuah lingkungan sekolah sebagai sebuah budaya untuk menunjukkan kita adalah komunitas yang lebih hebat dari teman lain. Tapi kita bersinergi, berkolaborasi dalam membangun dari budaya diri yang positif, budaya lingkungan yang positif, akhirnya tumbuh budaya sekolah secara komprehensif bersama-sama dalam mendidikan sekolah yang lebih baik. Ya, itu harapannya. Jadi tidak salah kami mendorong Bapak Ibu untuk memberikan kesempatan menjadi CDP sehingga banyak menambah wawasan, menambah pengalaman dan bisa lebih banyak diajak menjelaskan. Karena kemarin ada satu BP rasanya pasti merasa berat, jadi kemudian itu ada cukup BP sampai ya. Nah, sekarang nanti tunggu hasilnya ini sambil bergerak dan buat sesuatu yang terbaik buat SMP 20 biar jadi kenangan indah Bapak Ibu selama guru. Saya juga mendapatkan informasi dan awal ini cuma terindah bersama Bapak Ibu dalam rangka pendidikan sebagai yang lebih baik. Oke, nah terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf juga karena ini waktunya saya lupa ya. Karena hari ini saya memiliki waktu tidak baik-baik saja karena diajak untuk webinar terkait dengan TV yang masih carut marut sampai sekarang beberapa siswa kita belum punya rumah dan belum masuk bisa paling gitu ya. Hari ini ada webinar tapi dan tukar waktunya. Apakah jadi itu cuma menginformasikan orang bantu dan ini saya adalah ya. Nah mudah-mudahan berjalan dengan baik. Jadi 3 hari ini saya tidak menengok rumah kedua saya di CP 1 sudah dari sini masa lalu ya sempat kita berkunjung ke sana. Mudah-mudahan juga di sana dalam keadaan baik-baik saja. Oke, nah itu Bu Nita ya, semangat Bu Nita, jadi menginspirasi teman-teman, kemudian yang lainnya juga sudah menyelesaikan tugasnya dalam kapasitasnya dan kami saya sendiri juga tidak pernah bosan ya untuk mendampingi Bapak Ibu termasuk Bapak Ibu yang lain dalam berkegiatan apalagi untuk nama sekolah ya. Dan sekali lagi budaya positif yang paling saya inginkan adalah Bapak Ibu tidak ada rasa malu bertanya, malu mengkritisi, malu untuk berikan pendapat saran apabila ada sesuatu yang harusnya dilakukan A tapi belum dapat dilakukan secara maksimal. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Kami tidak mengantar dengan salah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah bersedia membuka dan memberikan sedikit penguatan pada kita semua di sini. Jika Bapak memang ada kepentingan yang mendesak atau acara yang tidak bisa diwakilkan, kami persilakan Bapak untuk meninggalkan kita. Terima kasih. Bapak Ibu sebelum lanjut silakan menikmati snack yang ada nih. Ya, ada. Dari kemarin tidak ada di kemudian makanya ada sekarang ke depan dikasih tahu. Jadi di ending ada itu dia. Silakan bagi yang mau. Silakan Bapak Ibu menikmati ya. Ya, daging dengan kulitan sebentar. Baik, dulu mungkin bisa dibantu. Baik, mungkin semua Bapak Ibu sudah tahu ya disiplin positif apa yang terbenak di dalam pikiran Bapak Ibu dalam kata disiplin positif. Disiplin itu tentunya pasti mentaati peraturan. Seperti itu mungkin benar Bapak Ibu ya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, konsep inti dari budaya positif ini ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Bisa dilanjutkan Ibu. Nah ini pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak
Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Alasannya apa? Memang seperti itu, namun secara teori sebenarnya tidak seperti itu. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Yang ketiga, memberikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Alasannya? Ya, memang, namun secara teori tidak seperti itu. Bisa dilanjutkan. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran sebenarnya sekarang terdiferensiasi ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bisa dilihat mungkin atau kita semua sudah tahu ya, profil pelajar Pancasila itu ada berkebudayaan global, bergotong royong, kreatif, apalagi bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bisa dilanjutkan? Nah, sekarang merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kebutuhan kita sama, namun pada teori kontrol itu kita berbeda. Sama dengan sekarang mengajar murid Bapak Ibu. Kalau mungkin sebelum pembelajaran terdiferensiasi ini kita kan menyamakan bagaimana cara mengajar murid. Tidak membedakan ya, kemampuan murid itu kita samakan semua. Namun pada pendekatan teori kontrol ini kita harus bisa membedakan kemampuan murid. Ya. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama itu pada teori stimulus respon. Terus pada teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama dengan kita Bapak Ibu ya. Mungkin melihat melihat satu gambar antara Bu Intan dengan Bu Pani itu gambarannya berbeda ya, tidak sama ya. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa? Secara teori tidak bisa. Karena kita masing-masing punya pandangan yang berbeda. Seperti yang kedua dia, yang kedua setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang apa yang kita lihat. Nah, pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita sebagai wali kelas terutama ya, misalnya ada siswa A bermasalah. Kalau misalnya dia melakukan hal yang salah atau misalnya masuk ke BK, pasti kita langsung menjudge siswa itu sudah memiliki perilaku buruk dan itu merupakan suatu kesalahan yang mutlak. Namun secara teori sekarang itu tidak bisa atau tidak diperbolehkannya. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini sekarang lagi trennya ya, teori di CGP ini sedang kita pelajari. Sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Coba kita bercermin sendiri ya, kita pikir sendiri sekarang. Apakah sebenarnya orang lain itu bisa mengontrol kita? Sebenarnya tidak. Begitupun sekarang kita sebagai pendidik, sebenarnya kita sekarang menyadarkan murid terlebih dahulu. Ya, kita tidak bisa mengontrol murid. Kamu misalnya jadi ketua kelas ya, ketua kelas hanya tidak bertanggung jawab, sama seperti saya menjadi wali kelas. Kebetulan kelas saya ini penangkalannya ini memang agak lebih dari kelas yang lain. Saya
punya ketua kelas, kan ada tugas misalnya disuruh apa, tapi dia tidak mau mengerjakan. Jadi sebenarnya kita tuh tidak bisa mengontrol siswanya sendiri, tapi yang bisa itu dia sendiri yang bisa mengontrol dengan kesadaran yang dia miliki. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sama dengan kita juga Bapak Ibu. Terus lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lainnya. Kalau teori kontrol itu seperti itu. Tidak bisa, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Terus lanjut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Ini bisa dilakukan berbagi. Nah, ini sekarang ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini bisa dilihat tabelnya Bapak Ibu. Disiplin positif itu menurut teori kontrol yang dari Dr. William Blazer, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kata kuncinya seperti ini ya. Mungkin yang Bapak Ibu CDP sudah semua memahami ya teori kontrol dari Dr. William Blazer ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sama perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi. Teori motivasi itu ada untuk menghargai hukuman, untuk mendengarkan imbalan, atau untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu termasuk dengan nilai-nilai kebajikan universal, termasuk juga keyakinan kelas. Model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Ada sebagai teman, pemantau dan manajer. Nantinya itu turun kepada segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Terus ada lagi realitas kita berbeda. Lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia ini ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini bisa dilihat. Nah, sebenarnya makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya belajar. Jadi makna ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ya, makna kata disiplin ini telah dirubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya kita ulas kembali ya, kata disiplin itu bukan maknanya dengan cuma bukan, tapi sebenarnya disiplin itu belajar Bapak Ibu ya. Ini itu perlu yang saya luruskan, belajar. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan itu sama dengan kebaikan Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu artinya luas, Bapak Ibu ya. Dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol ya, setiap perilaku atau perbuatan itu semua memiliki tujuan tertentu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik itu artinya dari dalamnya, dari dalam. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Gianni Dozen pada tahun 98. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan apa, Bapak Ibu? Kita baca bersama Profil Pelajar Pancasila, Bapak Ibu ya. Nyanyi bu. Yang pertama, yang kita ulas dulu ya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat ada berkebinekaan global. Yang kelima ada bergotong royong. Serta yang keenam ada kreatif. Jadi sekarang paradigma baru ini kita bagaimana menemukan pembelajaran yang nanti bermuara anak-anak kita ini memiliki keenam kriteria profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa dilanjut Bu. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya perilaku manusia ini ada teorinya, Bapak Ibu ya. Motivasi itu ada teorinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Berarti ini tumbuh bukan dari dalam hati kita, ya. Karena ada faktor lain dari luar, gitu ya. Terus yang nomor dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal juga. Kalau kita ngasih hukuman sama apa namanya reward siswa itu tidak baik ya. Sebenarnya ya, tapi secara realnya ya dari zaman ke zaman kita tetap kalau ada kesalahan dari siswa pasti kita memberikan punishment atau hukuman ya seperti itu. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Tentu ya, kalau ini untuk menghargai diri sendiri ini pasti sudah tumbuh dari dalam diri kita ya. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ya, mungkin kalau guru bahasa Indonesia sudah biasa ya, intrinsik dan ekstrinsik ya. Bisa dilanjut ini. Apa yang terbenar ketika ada kata merdeka? Merdeka itu apakah kebebasan? Namun di sini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bisa dilanjut? Ini ada beberapa tabel dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Sebenarnya sama ya antara hukuman dan penghargaan. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongan eksternal ini akan ada faktor ketergantungannya. Ini menurut Alvin
Alvikon ya. Ada yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat penghargaan tidak efektif. Yang terakhir penghargaan merusak hubungan. Kalau penghargaan itu sebenarnya ternyata merusak hubungan Bapak Ibu ya. Misalnya sekarang ada siswa yang mendapat nilai tertinggi atau juara 1. Terus tiba-tiba dia naik panggung, kita berikan hadiah misalnya berupa buku atau apa. Apakah siswa yang lain itu tidak merasa ini Bapak Ibu? Tergantung ada yang termotivasi, ada yang Sebenarnya secara teori itu tidak disahkan ya, tidak seperti itu ya. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan karena bisa saja anak yang lain itu merasa ini, kenapa sih kok dia aja terus dikasih penghargaan, padahal saya punya loh keahlian yang lain ya, seperti itu ya. Jadi mulai sekarang mungkin penghargaan itu dikurangi mungkin Bapak Ibu ya. Bisa dilanjut. Penghargaan menurut kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ternyata penghargaan ini mematikan kreativitas. Apakah Bapak Ibu setuju tidak? Alasannya apa? Mungkin Ibu Sudari bisa memberikan pendapatnya. Kalau menurut saya, penghargaan mematikan kreativitas itu dikatakan mematikan karena yang pertama itu dilihat dari yang seperti yang Ibu sampaikan, adanya rasa iri dari siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Yang kedua di sini mungkin siswa hanya terpacu dalam satu hal saja, jadi tidak terpacu lagi kreativitasnya untuk melakukan hal-hal yang lain karena yang mendapat penghargaan hanya satu kreativitas saja dan kreativitas yang lain tidak dapat, jadi dia hanya terpacu di satu kreativitas saja. Nah, seperti ranking ya, kalau di penghargaan P1 dapat penghargaan, dia anak-anak terpacu pada ranking saja, tidak terpacu kepada kreativitas yang lain. Jadi anak-anak itu tidak bisa mengembangkan kreativitas. Baik, tepuk tangan untuk Bu Sudari. Terima kasih Bu Sudari ya. Bisa dilanjutkan dulu. Yang ketiga katanya, karena saya mau jawab. Iya, itu kasih kesempatan nanti kan iri hati. Iya, Semua kan kasih ya. Bentuk program kebaikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kata kerennya apresiasi ya, ternyata maknanya pengakuan ya Bapak Ibu ya. Udah sama keadaan ya. Sebenarnya sama sih. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian ya. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ya, seperti ini bentuk apresiasi. Bisa diberikan, Ya, tapi bisa. harus konsisten. Ya, betul. Ya, sesuai dengan proses. Ya, sesuai dengan apa namanya kemampuan siswa Ya, betul. yang mana perlu Ya, kita jadi mungkin dari apresiasi ini tentunya nanti siswa rasanya akan menambah mungkin tingkat kreativitasnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita semua gunakan teori ini untuk mengajar di dalam kelas. Bisa dilanjut Ibu. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasinya. Nah, ini kemarin saya perhatikan, ini sebagai pembukanya, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok.
Terus yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan berbagi. Dari kalimat-kalimat ini kita bisa mengenal yang mana pembuka dan yang mana nilai kebajikan serta yang pada saat situasi seperti apa. Jadi ini contoh-contohnya. Oke. Bisa dilanjut? Nah sekarang bagaimana perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu identik dengan terpaksa melakukan sesuatu atau dipaksa. Kalau konsekuensi, kalau konsekuensi itu komunikasinya ada dua arah ya. Misalnya siswa dan guru itu sudah sama-sama mengetahui kalau misalnya kamu tidak melakukan hal A nanti konsekuensinya seperti ini, seperti itu ya. Mungkin Ibu Intan bisa memberikan penjelasan. Persilakan. Terima kasih Bu Putri. Izin ikut berpendapat Ibu ya. Menurut ya, kalau konsekuensi itu mungkin jika teman yang lain juga memiliki pendapat yang berbeda, silakan diluruskan atau mungkin dikuatkan nanti ya jika memang benar. Konsekuensi menurut saya itu adalah kesepakatan antara guru dan murid, ya, tapi masih bersifat satu arah. Kenapa satu arah? Karena di sini segala hal yang diatur itu disusun oleh gurunya. Murid hanya mengetahui tanpa mereka ikut berpartisipasi menyusun hal-hal yang menjadi kesepakatan mereka. Ya, misalnya mengikuti pembelajaran tepat waktu. Ya, kalau kamu tidak mengikuti pembelajaran tepat waktu, hukumannya kamu berdiri di depan kelas itu misalnya. Ya, konsekuensinya kamu berdiri di depan kelas. Bagaimana anak-anak? Ya, itu anak-anak. Tanpa mereka yang berpendapat itu gurunya yang memberikan itu menurut saya. Jadi konsekuensi itu masih bersifat satu arah, tapi sudah ada kesepakatan di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah menjelaskan hal ini. Sekarang kita lihat bersama antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman ada sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi ini paksaannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak sakit. Ini sebenarnya hukuman ini lebih ke fisik ya, ke fisik untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Terus yang ketiga, ada membenci atau anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Terus paksaan. Ini ada stimulus dan tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau ada konsekuensi ini konsep diri yang lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, jadi anak ini belajar untuk mematuhi segala aturan yang ada. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau pada tabel konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu. Jadi ini antara hukuman dan konsekuensi sebenarnya tidak berbeda jauh Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Bu Intan tadi ya. Dilanjutkan Bu. Ini ada beberapa kalimat tindakan guru. Nah ini misalnya, kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi.
karena terlambat datang sekolah. Berarti ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sama atau 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas pengalihan telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, konsekuensi. Bisa dilanjut Ibu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke apa sih restitusi ya? Restitusi. Mungkin Bapak Ibu semua pernah nggak mendengar kata restitusi? Mari kita simak bersama ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, menciptakan kondisi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif. Ya, seperti tadi yang dikatakan Bu Intan, kolaboratif itu bukan hanya dari satu arah, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagaimana masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut teori Goselnya. Lanjut. Nah, ini ada tabel, mari kita simak bersama. Identitas yang gagal ini termasuk di dalamnya hukuman, dan ada identitas yang sukses. Itu ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita baca bersama Bapak Ibu ya. Sesuatu yang menyakitkan. Kalau hukuman tadi kan sudah ya, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Namun di sini perlu diluruskan lagi ya. Pada restitusi ini merupakan pilihan. Yang kedua, pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi ini kita bagaimana seorang guru menguatkan karakter murid. Karakter murid tentunya dalam jangka waktu yang panjang. Terus pada hukuman ini korban, kata kutip ya, korban mendapatkan keadilan. Pada tabel konsekuensi ini korban bisa diabaikan. Namun pada restitusi ini korban ini mendapatkan gantinya. Ya, mengganti. Restitusi juga sama dengan mengganti, Bapak Ibu ya, mengganti apa yang terjadi pada siswa sehingga siswa itu bisa mencarikan solusi terhadap apa yang dia lakukan. Bukan dari kita. Ya, betul. Terus lanjut, murid atau anak akan tersakiti ini hukuman pasti ya. Misalnya dihukum berdiri, mungkin kakinya satu berdiri sama memegang telinga itu kan pasti sakit ya. Ya, atau push up. Kemungkinan ya betul. Misalnya push up 15 kali itu kan lumayan ya, sampai dia keluar. Itu bukan ya, itu lain pelajarannya ya. Itu karena berhubungan dengan mata pelajaran mereka ya. Bu, tanya Bu. Baik, Bu Rita, saya persilakan pada Bu Rita karena beliau ingin bertanya.
Pertanyaannya gini Bu, kalau misalkan tadi kan guru penjas ya, kasih hukuman 15 push up itu katanya itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Kalau 200 itu hukuman nggak Bu? Jadinya? Ya mungkin saja. Ya, karena itu Pasti Bu itu kan mungkin saja 200 itu kan ditanya kenapa lagi kok bisa 200? Itu karena dia terlambat datang bisa jadi hukuman. Berarti tolak ukurnya apa Bu? hal yang menyakiti. Ya, kembali lagi ke tabel. Menyakitkan anak, menyakiti Agak anak. pendapat sama guru gerakan tadi saja. Mungkin Ibu. Ibu Tuti. Ya mungkin Kenapa bisa Ibu bisa bisa mungkin Ya. ibunya diberikan Nanti Ya kesempatan. silakan Ya. Bu Tuti bisa menanggapi. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Perilaku pasif agresif meningkat. Kalau pada tabel konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan pada restitusi ini masalah pasti terpecahkan, ya pasti. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau hukuman itu sebenarnya muridnya takut. Jadi kalau muridnya tidak takut, sistem tidak akan berjalan. Jadi hukuman tidak berfungsi gitu ya. Ya, ini kan teorinya seperti ini. Terus pada tabel konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi pada restitusi ini kita mengajarkan bagaimana murid ini belajar bertanggung jawab. Yes. Ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi. 3. Kita lanjut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, sedangkan di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Terus kita lagi peraturannya adalah kamu harus, misalnya kalau hubungan kita kan sering berbicara ya, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, namun pada konsekuensi ini apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan pada restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, terus terakhir, murid atau anak mengunci peraturan. Kalau hukuman biasanya anak itu sudah takut, dari awal takut, pasti menjadi benci ya, benci dengan peraturan. Terus konsekuensinya murid atau anak ini menghormati peraturan. Nah, pada restitusi murid atau anak menghormati diri dan orang lain. Saya lanjutkan. Jadi ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, mari kita baca bersama. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, ada restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dilanjutkan lagi. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Misalnya pada mengendarai roda 2 atau pada saat membawa sepeda motor. Ya. Kadang-kadang kan kalau kita berpikir kenapa kita tidak menggunakan helm? Nanti takut ditilang, misalnya seperti itu ya. Takut ditilang ya. Namun sebenarnya pada nilai keyakinan itu karena untuk keselamatan kita ya, seperti itu ya.
Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu juga karena kita meyakini bahwa kita terhindar dari penyakit. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan pelatihan? Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat? Bu, cepat. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu. Di sini kan tentang materinya mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus dengan kelas. Nah, untuk contoh yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikuti pelatihan. Hanya seperti itu. Kalau ini sebuah peraturan, kalau tidak kita yakini dalam diri kita itu, maka itu bisa kita langgar. Begitu. Kalau sebuah peraturan. Nah, tadi kalau kita meyakini misalnya, apa kita mau tepat waktu ya, itu misalnya seperti itu. Ya supaya pelatihannya itu tidak ngaret-ngaret waktunya tepat. Jadi kita bisa dengan diri sendiri itu mendisiplinkan diri. Oh, saya harus bangun dari sini supaya nanti saya datang dalam kegiatan pelatihan itu tidak terlambat itu. Nah, itu berarti saya menanamkan keyakinan pada diri saya. Memang itu sebuah peraturan, tapi kalau saya sudah meyakini harus melakukannya, maka itu akan menjadi sebuah keyakinan. Jadi kalau menurut saya, alangkah baiknya sebuah peraturan itu dibuat menjadi sebuah keyakinan sehingga kita bisa menaatinya. Baik, tantangan untuk pagi ya. Jadi ya kita itu meyakini sebenarnya kalau memiliki peraturan harus datang tepat waktu itu untuk menghargai untuk menghargai waktu dan menghargai orang lain. Jadi itu nilai keyakinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang ya dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Saya lanjut. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki Pak Esriki, mungkin kita rehat sejenak. Ibu ada? Bu Mita mungkin. Ibu ada. Ibu, silakan Bu. Ibu, saya Bu, kasih yang bikin Bu. Bu Rita. Oh iya. Tebak-tebakan aja Pak ya. Tebak-tebakan. Bapak Ibu silakan berdiri. Kita Dulunya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita bilang ular itu cacing itu ya, gajah itu semut itu Oke, sekarang kita mulai. Ular itu cacing itu semut itu gajah itu Nah, sekarang kita ubah cluenya. Kebalikannya Bu. Ya, ular itu panjang. Panjang di sini. Panjang tapi ya, cacing itu pendek. Semut itu kecil. Ya, gajah itu besar. Ya, bisa dimulai? Bisa. Ya, cacing itu ular itu panjang. Itu besar. Gajah itu besar. Cacing itu ular itu panjang. Gajah itu besar. Berarti kuncinya adalah fokus. Silakan Ibu. Konsentrasi. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Kita lanjutnya. Peraturan dan keyakinan kelas.
Ya, sudah rehat tadi ya, sudah fokus kembali Bapak Ibu. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Namun pada keyakinan kelas itu termasuk tanggung jawab. Nah, peraturannya lagi dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, jadi bahasanya seperti itu ya. Kita ubah bahasanya. Kalau dilarang itu kan masih negatif ya. Sekarang kita ubah ke positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinannya juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Pada tabel keyakinan ini termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya karena demi kesehatan. Gunakan masker, keyakinannya demi kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan sabar. Jangan berlari di kelas atau koridor. Pada keyakinan kelas termasuk keselamatan dan keamanan. Budaya positif ini ada lingkaran Bapak Ibunya. Awalnya itu dari peraturan kelas ya, jadi biasanya kita sebagai wali kelas kita tentunya kadang-kadang atau membuat peraturan kelas. Jadi seperti apa peraturan itu ya, masing-masing kelas tentunya berbeda yang disepakati oleh siswa dan kita sebagai wali. Nah, lebih luas lagi keyakinan kelas. Lebih luasnya lagi lingkungan positif. Dari lingkungan itu tumbuhlah menjadi budaya positif. Dari peraturan, keyakinan, lingkungan akhirnya bermuara pada budaya positif. Bisa dilanjutkan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama itu ada bertahan hidup, Terus ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Terus lanjut. Nah, ini ada tabel 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ada motivasi, ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas kontrol diri. Bisa dibaca ya, kita baca bersama ya. Motivasi, ini ada guru berbuat, menjadi penghukum, menghardik, membujuk, menyakiti, menyindir. Nah, membuat orang merasa bersalah, ini biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa sama kamu misalnya siswanya seperti apa. Terus kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Tapi kalau sebagai di posisi manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus yang kedua adalah guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kata awas biasanya ya ini sebagai penghukum, awas ya, kamu tidak melakukan hal ini, nanti kamu seperti ini. Nah, sekarang membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, begitu ya. Terus kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ya, tidak ibu pernah bantu. Terus kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Sedangkan di posisi manajer,
apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus hasilnya, kalau di penghukum memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau pada pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan atau menyangkal, sama juga dengan penghukum kadang-kadang juga berbohong ya. Kalau sebagai teman itu ketergantungan. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, siswa itu biasa lagi melanggar. Misalnya menghukum disuruh bersihkan WC. Kalau misalnya tidak ada yang mengawasi atau tidak ada guru yang mengawasi, mungkin saja dia tidak selesai mengerjakan membersihkan WC. Ya, jadi seperti itu. Kalau pada posisi manajer itu menguatkan pribadi siswa. Terus kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau di posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pada tabel membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kalau sebagai posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru pada peraturan yang hukum di dunia berkualitas, sedangkan posisi manajer itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, ini murid berkata kalau penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, pada membuat orang bersalah, maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya ternyata seperti ini atau ternyata seperti itu. Kalau pada posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kalau pada posisi manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, kalau posisi penghukum, bisa saja muridnya mengulangi kesalahan. Biasanya siswanya seperti ini ya. Kalau tidak mengerjakan ini, misalnya sudah diberikan hukuman, nanti bisa hukuman lagi siswanya, mengulangi kesalahan yang sama. Nanti lagi kita memberikan hukuman, jadi siklusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau membuat pada orang bersalah merasa rendah diri, namun pada posisi teman itu lemah, tidak mandiri dan tergantung pada orang lain. Pada posisi pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sedangkan pada posisi manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di antara posisi-posisi ini, misalnya posisi manajer yang paling tepat Bapak Ibu ya, kita sebagai guru. Jadi seperti itu ya. Bisa dilanjutkan lagi. 5 posisi kontrol, seperti yang sudah tadi saya katakan ya. Ini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kalau kamu tidak benar-benar melakukannya, ini yang mengatakan biasanya sebagai posisi penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini yang biasanya pada posisi teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya pada posisi pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Jadi di antara posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling tepat? Kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, tentunya sebagai posisi manajer Bapak Ibu ya. Karena mulai dihilangkan posisi sebagai penghukumnya. Bisa lanjut. Karena antara miskonsepsi. Semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ya. Lanjutkan.
Mari kita simak bersama. Segitiga restitusi ini adalah salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan murid terkait dengan pelanggaran aturan yang ada pada sekolah kita ini. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, pemulihan, dan alih-alih hukuman. Mungkin yang rasa guru BK ini sudah terbiasa sebenarnya melakukan segitiga restitusi ini. Ya. Jadi cuma mungkin ada beberapa tindakan-tindakan saja yang mungkin yang kurang ya. Sebenarnya sudah ataupun guru-guru juga sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada siswa-siswa kita. Nah, sebelum melakukan pendekatan restitusi ini, kita sebagai guru seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Jadi sebelum kegiatan atau pendekatan restitusi, kita sudah harus mempunyai keyakinan kelas. Ya. Namun jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah siswa. Next. Ya. Nah, jadi ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini pada menstabilkan identitas, ini biasanya ya guru berkata seperti ini ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kata-kata yang biasanya kita ucapkan pada saat menstabilkan identitas. Selanjutnya. Nah, untuk validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Biasanya guru berkata seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan, ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa sampai melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini biasanya kata-kata yang sering diucapkan ketika validasi kebutuhan. Lanjut. Nah, bagaimana kita menanyakan keyakinan? Misalnya anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata seperti ini ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa ya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, pada keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan kelas, biasanya guru itu berkata seperti ini. Intervensi 30 detik. Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya dikemukakan oleh pemantau dan manajer. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa disimak ya. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai atau sudah oke? Kapan kamu siap untuk memulai? Perkiranya apa?
Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin melakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya dalam penyelesaian secara segitiga restitusi ya, intervensi 30 detik. Bisa dilanjut. Baik, Bapak Ibu, setelah tadi kita membahas tentang budaya positif, jadi kesimpulannya bagaimana kita menerapkan budaya positif ini untuk kemajuan anak didik kita ya, tentunya sehingga disiplin positif ini tidak hanya untuk guru saja, namun untuk siswa juga demi kemajuan di dunia pendidikan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tadi saya buka dengan doa. Sekarang kita sebelum mengakhiri kegiatan kita tutup juga dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pak, tahu tidak kenapa ibu panggil kamu sini? Tidak tahu. Nah, begini deh Pak, tadi ibu dapat laporan dari guru-guru. Katanya Depa ini tidak masuk sekolah. Apakah benar? Benar Bu. Nah, kalau dunia kembali, berapa kali sudah tidak masuk sekolah? Sudah 5 kali Bu. 5 kali. Sering tidak masuk sekolah itu merupakan kesalahan kan? Ya Bu, saya melakukan kesalahan. Baik deh Pak, kesalahan itu wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun yang terpenting bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya. Apakah Depa setuju? Ya Bu, saya setuju. Baik Depa, sekarang kita mencari solusi bersamanya ya Bu. Depa sering tidak masuk sekolah pasti punya alasan. Kalau boleh tahu, apa alasan Depa sering tidak masuk sekolah? Ya Bu, saya sering tidak masuk sekolah karena saya mendapat saya sedang sakit. Oh begitu rupanya. Semoga Ibu Depa cepat sembuh ya. Nah kita kembali ke awal. Depa sering tidak masuk sekolah karena memang ibu Depa sedang sakit. Menemani ibu itu memang penting, apalagi ibu Depa sedang sakit. Namun sekolahmu juga penting. Menurut Depa, tindakan Depa yang sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Tidak Bu. Nah jika tidak, keyakinan kelas mana yang telah Depa langgar? Kedisiplinan. Nah sekarang ibu tanya lagi. Menurut Depa, disiplin itu penting tidak untuk Depa? Penting Bu, karena buat saya disiplinan. Ya betul, disiplin itu sangat penting untuk kita semua, sehingga kita dapat menghargai orang lain. Tugas kita tidak menumpuk dan banting rasa kepedulian. Ya Bu, saya sangat menyesal tidak sering sekolah, saya meminta maaf. Ya Depa sudah memperlihatkan tindakan yang baik, itu minta maaf kepadanya. Nah permintaannya Ibu terima. Sekarang ya Depa, apa yang akan Depa lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah Depa lakukan? Saya akan rajin masuk sekolah dan saya akan nanti bukan ibu saya yang menukar. Baiklah kalau begitu, nanti Ibu bantu menyampaikan kepada orang tua yang kaya agar dapat tidak bermasalah lagi. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Depa. Nah sekarang Depa boleh kembali ke kelas ya. Semoga nanti Depa tidak banyak absen lagi ya, dan benar-benar telah memperbaiki kesalahan Depa. Semangat ya Depa ya, pasti bisa ya. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Depa Pranata. Saya dari kelas 8E SMP Negeri Rondoyo. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Nita karena saya diberikan solusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan rajin datang ke sekolah. Terima kasih Bu. Om Santi 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 Om.